Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan. Di saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Dan perenungan ini saya beri judul, Orang yang mengasihi dunia tidak akan pernah merasakan kasih Bapa. Kita akan membaca dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat realita hidup saat ini, bahwa dunia ini semakin membingungkan. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang sangat menguji iman kita. Sadarkah kita, saudara, bahwa kita seolah-olah dipaksa untuk menuruti semua kehendak dunia? Kita sering dimanja dengan hal-hal duniawi, dan jika kita ingin melawan, kita akan diperhadapkan dengan ketakutan dan kecemasan dan juga kekhawatiran. Artinya, kita sedang ditarik oleh dunia agar terlepas dari kasih karunia Tuhan. Kita melihat pandemi ini sudah banyak merubah kehidupan kita. Banyak hal-hal yang membuat kita mulai menjauh dari Tuhan dengan alasan membatasi diri agar terhindar dari penyakit. Sadarkah kita, pandemi ini mulai menghilangkan kasih kita kepada sesama? Sadarkah kita, pandemi ini mulai membatasi hubungan kita dengan Tuhan? Mindset kita mulai dibentuk untuk memproteksi diri sendiri tanpa menghiraukan lagi orang di sekitar kita. Memang hal-hal ini sangat memudahkan kita, karena banyak hal-hal yang kita lakukan dari rumah, tanpa lagi kita sibuk untuk keluar rumah, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan hidup kita lebih hemat. Hal-hal ini memanja kita, tetapi orang yang berpegang pada firman Tuhan, tentunya dia menyadari bahwa hal inilah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena banyak perintah Tuhan yang sudah kita langgar. Mungkin banyak dari kita yang ingin keluar dari situasi ini, tetapi kita diperhadapkan dengan kecemasan dan ketakutan akan dampak jika kita melawan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh dunia ini, sehingga kita harus mengikuti arus kehidupan yang ada. Malah banyak dari kita yang tetap fokus untuk mencari hal-hal dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berusaha untuk memperoleh tahta yang lebih tinggi, sehingga kita mulai melupakan Tuhan. Banyak pula dari kita yang terjebak oleh hawa nafsu dunia, sehingga kita melupakan arti kesetiaan. Ingatlah, saudaraku, seperti dalam pembacaan kita tadi, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah cara kita untuk bertahan di masa-masa sulit ini. Kita harus melakukan semua kehendak Allah lewat kita membaca firman dan menjadi pelaku firman. Marilah kita sedikit mengambil hikmah dari pandemi saat ini. Kita menyadari bahwa harta dan tahta tidak bisa menambahkan usia kita. Uang yang berlimpah tidak mampu membeli kesehatan, apalagi nyawa kita. Jabatan tidak mampu membuat kita untuk terlepas dari kematian. Tetapi hanya oleh kasih karunia Allah, kita bisa diselamatkan.
Marilah kita menyadari pentingnya kita hidup dalam kasih karunia Allah. Karena hanya oleh kasih karunia, kita mampu diluputkan dari malapetaka. Jangan tergoda dengan kesenangan sesaat yang berujung pada kebinasaan. Isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan, kita boleh merasakan kedamaian, kasih, dan pengharapan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dapat membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Marilah kita hidup sederhana namun bermakna. Jadikanlah kasih sebagai dasar hidup kita, agar kita tidak terjebak dengan keinginan dunia ini. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Janganlah pernah khawatir akan apapun juga, karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami yang terus kami rasakan. Kami yakin kami kuat sampai saat ini berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Walaupun dunia menarik kami, tapi kami yakin jika kami hidup dalam Tuhan, kami akan terlepas dari semuanya. Kami akan terus merasakan kedamaian dan sukacita. Kami tidak akan pernah takut dan khawatir, karena pertolongan Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkatilah kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang dalam ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan iman, agar kami mampu untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Bagi kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan jamah Bapa, berikan kami kekuatan. Biarlah kami sadar dan mengimani bahwa dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada kesembuhan. Di antara kami mungkin sedang dalam permasalahan ekonomi karena dampak pandemi ini. Tuhan, kami yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami yang taat dan setia kepadamu. Janji-Mu nyata bahwa Engkau selalu merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sehingga kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, semua usaha yang kami geluti, semua rencana dan cita-cita kami ke depan akan diberkati oleh Tuhan, dan kami akan memperoleh kesuksesan. Mungkin jika di antara kami saat ini yang masih terjebak dalam kebingungan, kekhawatiran, apa yang akan kami lakukan ke depan, Tuhan perteguhkan iman kami Bapa. Berikan jalan keluar bagi kami Tuhan, agar kami akan tetap mampu melangkah untuk meraih masa depan bersama-Mu Bapa. Jika di antara kami mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, berkatilah Bapa, berikan petunjuk, berikan hikmat, agar kami tetap berusaha semangat untuk mencari pekerjaan. Dan kami yakin Tuhan pasti memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, jagalah kami, lindungilah kami Bapa, perteguhkan iman kami, agar kami tidak terjebak dengan keinginan dunia ini, dan kami dapat terus hidup dalam kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan sendiri. Inilah doa kami, ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa kita bagikan video renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.